been on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah sampai di bagian terakhir dari materi kebijakan nilai tukar dan devisa. Saya harap kawan-kawan masih semangat, masih masih bersemangat, masih haus akan materi ini. Teman-teman, sudah saya berikan sejak pertemuan pertama sampai bagian ke-6 tentang bagaimana kebijakan nilai tukar dan devisa. Di pertemuan sebelum ini atau pertemuan ke-6 kita telah membahas mengenai sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar tetap, mengambang namun terbatas, dan mengambang bebas. Kita akan lanjut di materi kali ini untuk penjelasan sistem nilai tukar. Namun seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Kelebihan sistem kurs tetap. Oke. Sistem ini jika diadopsi dan dilakukan itu akan ada kepastian kurs bagi pelaku ekonomi. Nah, sistem kurs tetap ini itu walaupun memang membutuhkan cadangan devisa yang besar karena keharusan bagi bank sentral untuk mempertahankan kurs pada level yang ditetapkan. Nah, sistem ini juga diterapkan di negara yang mempunyai cadangan devisa besar dengan sistem devisa yang masih relatif dikontrol. Nah, ini kalau sistem kurs tetap. Nah, bagaimana kalau sistem kurs mengambang bebas? Tidak memerlukan cadangan devisa yang besar karena bank sentral tidak harus mempertahankan kurs pada level tertentu. Yang kedua, dapat menciptakan disiplin mekanisme pasar karena ketidakseimbangan permintaan dan penawaran akan valuta asing itu akan disesuaikan sendiri dalam bentuk kurs yang terjadi di pasar. Ini tarik-menarik permintaan dan penawaran akan falas. Jadi permintaan akan menciptakan sendiri penawarannya. Dia tarik-menarik. Kemudian, apa sih kelemahan dari kurs mengambang pasar bebas? Karena dia mengambang, maka pergerakannya itu menjadi tidak pasti bagi pelaku usaha. Karena dia tidak bisa memprepare dananya karena setiap saat itu kurs berubah. Mungkin hari ini dia kursnya mungkin 15.000, besok berubah lagi karena tarik menarik, bisa saja naik, bisa saja turun. Nah, itu merupakan sebuah ketidakpastian. Dan kalau kondisi seperti itu harus investor harus mempunyai cadangan modal yang tinggi. Karena ketika dia sudah memproyeksi hari ini saya akan membeli barang dengan harga segini. Karena dia pakai kurs hari ini, ternyata besok kursnya naik, berubah lagi kan. Syukur kalau besok kursnya turun, tapi kalau bagaimana kalau naik terus? Itu yang akan menjadi masalah. Nah, sistem ini mengharuskan dunia usaha meng-hedge atau menahan risiko kurs. Nah, umumnya diterapkan di negara yang mempunyai cadangan devisa relatif kecil, sementara sistem devisa yang dianut cenderung bebas. Nah, ini juga merupakan kelemahan dari kurs mengambang bebas. Nah, ini ada beberapa faktor. Ini singkat saja, ada faktor yang mempengaruhi kurs, faktor fundamental atau ekonomi dan non-ekonomi, faktor teknis, kondisi pasar atau market microstructure. Nah, itu tiga faktor ini akan membuat ekspektasi pasar yang tinggi, mempengaruhi supply dan demand. Nah, supply dan demand inilah yang mempengaruhi kurs. Nah, faktor-faktor fundamental ekonomi itu akan menunjukkan pergerakan kurs yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Ini adalah faktor yang mempengaruhi kurs. Akan lebih jelas ini kalau kawan-kawan
lebih detail di ekonomi makro. Ini saya hanya mengulang berbicara mengenai makroekonomi. Oke. Nah, ini ada beberapa pendekatan untuk menentukan nilai tukar fundamental. Yang pertama, purchasing power parity, itu kurs suatu mata uang dengan mata uang negara lain pada dasarnya menggambarkan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara. Nah, rumusnya itu ada purchasing power parity, E, P dikali sekian dan sekian. Silakan kawan-kawan lihat saja rumusnya. P bintang itu adalah inflasi negara lain, dan P tanpa bintang adalah inflasi dalam negeri. Ini adalah cara untuk membandingkan, kan. Sekali lagi, ketika kita sudah mampu untuk bertransaksi dengan negara di luar negeri, kita akan melihat bagaimana kondisi perbedaan kurs dari mata uang negara kita sendiri dengan mata uang negara lain. Nah, ini cara menghitungnya. Kemudian bagaimana dengan real effective exchange rate? Kurs suatu mata uang dipengaruhi oleh perkembangan inflasi dari negara-negara mitra dagang utama. Nah, ini rumusnya nih. R ada sigma W E P bintang dibagi P sama dengan 1. Di mana W sama dengan bobot perdagangan. Nah, ini kita akan melihat, teman-teman. Oke. Sekali lagi, ini kawan-kawan bisa lebih detail di mata kuliah ekonomi makro. Berbagai pendekatan untuk menentukan nilai tukar fundamental secara ekonomi. Fundamental effective exchange rate dan macroeconomic balance merupakan sebuah pendekatan structural general equilibrium yang mendefinisikan keseimbangan jangka panjang nilai tukar real sebagai nilai tukar yang berlaku ketika perekonomian berada dalam keseimbangan internal. Actual output mencapai potential output atau full employment, dan eksternal atau saving investment gap berada pada tingkat yang normal. Selain itu, behavior equilibrium exchange rate membangun keterkaitan antara perilaku nilai tukar real efektif dengan variabel-variabel ekonomi yang relevan dengan mempertimbangkan unsur-unsur ekonomi yang dapat mempengaruhi ekspektasi pelaku pasar. Oke, ini adalah beberapa pendekatan fundamental effective exchange rate dan behavior equilibrium exchange rate. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di akhir daripada pertemuan ke-5. Harapan saya, kawan-kawan mampu untuk memahami apa yang telah saya sampaikan dari materi dari bagian pertama sampai materi pada pertemuan kali ini. Di pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru. Dibaca pelan-pelan, didapat clue-nya, sehingga kawan-kawan mampu untuk menjelaskan. Ingat ya, jangan menghafal, tapi dipahami. Jika masih bingung, buka lagi materi ekonomi makro. Oke. Jika bingung lagi, buka literatur tambahan. Jika ada pertanyaan, kita sharing di grup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian materi. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.